Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kholiza Panggabean di channel YouTube saya, yaitu yang selalu membahas seputar tentang teori sastra. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pendekatan teknik pengumpulan data dengan pendekatan objektif. Jika kemarin ada pendekatan subjektif, nah sekarang itu objektif, di mana itu kebalikannya. Jika subjektif itu mengarahnya keluar karya sastra tanpa memperhatikan objektif, maka pendekatan objektif itu memperhatikan dari dalam karya sastra itu sendiri. Nah, untuk itu teman-teman pasti bertanya, teori apa sih yang akan kita gunakan dan juga pendekatan apa seperti itu. Nah, dan juga karya sastra apa yang akan kamu angkat seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Nah, untuk pada kali ini kita akan memakai teori pendekatan stilistika atau teori stilistika, dan juga dengan teknik pengumpulan datanya itu yaitu dengan studi pustaka tentunya. Mengapa demikian saya mengambil studi pustaka? Karena dari studi pustaka kita bisa mencari informasinya melalui internet, jurnal, ataupun buku, dan juga sumber-sumber lainnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu akan kita bahas. Simak ya. Nah, pada kali ini kita mengambil satu contoh karya susastra, yaitu puisi yang berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Nah, pada kali ini seperti yang kita ketahui, teori stilistika itu lebih memfokuskan kepada gaya bahasanya. Nah, yaitu tentang yang pertama yaitu diksi. Nah, pada bagian pertama, bait pertama puisi ini, penyair menggunakan kalimat "Aku gembira jadi anak revolusi Indonesia". Penyair menyatakan kegembiraannya menjadi anak revolusi Indonesia. Nah, kata revolusi ini mengandung makna perubahan dalam bidang politik ataupun pemerintahan. Nah, kita lihat nih, ada juga pada bait berikutnya yang berbunyi "Dadaku busung jadi anak Indonesia". Nah, pada kata busung ini digunakan untuk menyatakan kebanggaan pada lirik terhadap Indonesia. Namun setelah itu penyair menulis "Mengapa sering benar aku merunduk". Nah, kata merunduk mengandung pengertian malu. Nah, selain itu terdapat juga pada bagian 2 lirik 1 dan 2 terdapat kalimat "Langit akhlak rubuh di atas negeriku berserak-serak" atau "Hukum tak tegak doyong berderak-derak". Langit akhlak rubuh menyatakan bahwa pemimpin sudah tidak berakhlak lagi. Lirik "Hukum tak tegak" dapat dimaknai dengan hukum sudah tidak digunakan lagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sekarang lanjut ke citraan setelah dari diksi. Nah, terdapat nih pada ketika di Pekalongan SMA kelas 3 ke Wisconsin aku dapat beasiswa 1956, itulah tahunnya. Aku gembira jadi anak revolusi Indonesia. Nah, pada bait-bait tersebut penyair menggunakan imaji taktil. Melalui bait-bait tersebut pengarang mengajak pembaca untuk ikut merasakan bagaimana bangganya aku menjadi seorang anak Indonesia seperti itu, yang baru merdeka dengan perjuangan yang heroik. Selanjutnya, penggunaan citraan visual puisi tampak pada bagian kedua, yaitu terlihat jelas bahwa di sini sudah dituliskan ya teman-teman bagian yang mempunyai citraan visualnya. Nah, pada bait ke-9 berbunyi, "Di negeriku Udin dan Marsinah jadi syahid dan syahidah, jumlah aroma mereka punya jenazah. Sekarang saja sementara mereka kalah, kelak perencana dan pembunuh itu di dasar neraka oleh satpam akhirat akan diinjak dan dilunyah lumat-lumat". Nah, pada lirik ini menggunakan 2 citraan ya guys ya, yaitu penciuman dan juga visual. Nah, setelah itu ada juga nih bahasa figuratif ataupun majas yang digunakan pada puisi ini. Nah, pada puisi ini penyair menggunakan berbagai jenis majas. Nah, diantaranya itu ada penggunaan majas perumpamaan, personifikasi, dan juga majas perulangan. Nah, penggunaan ini bertujuan agar puisi ini indah dan menarik perhatian si pembaca. Nah, majas yang lebih dominan dipergunakan dalam puisi ini ialah majas perulangan. Nah, hal ini terlihat pada penggunaan frasa "berjalan aku" sebanyak 3 kali pada bait 5, lirik 3-5, dan "di negeriku" sebanyak 15 kali mulai bait 6-21 untuk mengawali setiap bait.
Sekian untuk pembahasan video pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.